Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rumah Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal fisika SIMAK UI, dan pada bagian yang sekarang kita sudah memasuki bagian yang kelima. Mudah-mudahan kalian tetap menyimak pembahasan soal ini sehingga kalian semakin siap ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian semuanya berhasil dalam menempuh ujian masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Oke? Mudah-mudahan kalian berhasil. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Berikutnya kita lihat soal ini ya. Jadi ini tentang kisi difraksi ya. Di sini ceritanya adalah suatu kisi difraksi memiliki 500 celah per cm. Jadi di sini sering disebut dengan tetapan kisi ya. Jadi N ya, tetapan kisi ini N ya, biasanya itu sama dengan 500 celah per cm. Dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi ini. Jadi yang disebut dengan spektroskopi itu adalah satu metode gitu ya untuk mengetahui interaksi antar molekul. Nah, ini dengan cara menyinari molekul tersebut dengan inframerah. Nah, jadi di sini ketika kita memiliki kisi difraksi ya dengan tetapan 500 per cm, maka pada saat itu jarak antar celahnya kalian bisa cari dengan 1/n ya. Jadi nanti sama dengan berapa nih? 1/500 ya. Ini cm berarti kan? Atau bisa juga ditulis 1/5 kali 10 pangkat min 2 ya, cm. Kalau dijadikan meter ya nanti 1/5 itu kan 0,2 kali 10 pangkat min 4 ya, ini meter nih. Atau bisa juga ditulis 2 kali 10 pangkat min 5 ya, meter gitu. Jadi ini jarak antar celahnya. Nah, ini bisa digunakan sebagai spektroskopi inframerah karena panjang gelombang inframerah, kalau kalian tahu ya, jadi infrared itu panjang gelombangnya itu antara antara 0,75 mikro ya, meter sampai dengan 1000 mikrometer. Nah, kalau ini kita buat mikro ini kan 20 mikro ya. Jadi ini kalau kita buat mikro ini 20 ya, 20 mikrometer. Nah, 20 mikrometer itu kan ada di rentang ini ya, di rentang antara 0,75 sampai dengan 1000 gitu ya. Sehingga ini bisa dipakai. Nah, jadi di sini pernyataan yang pertama, maka kisi ini mempunyai jarak antar celah segini. Betul berarti ya. Jadi nomor 1 benar. Besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Ini betul juga kan? Jadi kalau kalian ingat kisi difraksi kan D sin theta, ya ini D jarak antar celah tadi ya. Nah, kemudian dikalikan dengan sin theta itu sama dengan M lambda kan. Nah, jadi nanti kalau kita ambil sinnya, sin theta itu kan sama dengan M lambda dibagi dengan D. Nah, jadi si sudut ini yang dinyatakan dengan sinus ini kan tergantung pada panjang gelombang. Ini benar juga ya. Kemudian dapat mendispersikan warna. Betul. Jadi kalau kisi datang padanya itu cahaya polikromatik, maka kan dia akan mengalami dispersi. Jadi dispersi itu penguraian cahaya. Ini disebut dengan penguraian cahaya. Nah, jadi kalau datang pada kisi itu gelombang cahaya polikromatik ya nanti terurai ya menjadi Meiji Kuhibinyu. Ini benar juga ya. Nah, kemudian yang keempat dapat mempolarisasikan gelombang. Kalau ini salah, karena polarisasi itu kan bukan karena kisi kan. Jadi karena penyerapan selektif oleh polarisator atau karena refleksi ya. Jadi bukan karena kisi. Oke. Jadi jawabannya 1 2 3 ini biasanya opsinya A ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lihat soal berikut ya. Di sini ceritanya adalah sebuah benda bermasa 2 kg. Jadi di sini masanya 2 kg. Bergerak dengan kecepatan, jadi awalnya kecepatannya adalah 5 meter per second. Benda tiba-tiba diberi gaya sebesar F, yaitu 60 Newton, yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Ya, jadi F-nya di sini minus misalnya. Kalau kecepatan awalnya positif, maka si gaya ini harus kita berikan tanda min ya. Nah, karena arahnya berlawanan. Nah, sehingga kecepatannya benda V2 ini menjadi berapa nih? V2-nya menjadi 7 ya, meter per second. Ini juga minus ya, karena searah dengan gaya. Manakah pernyataan yang benar?
Nah, di sini yang pertama momentum benda tidak kekal. Salah ya, karena di sini ada perubahan momentum kan. Berarti kan momentumnya nggak kekal ya. Jadi perubahan momentum itu ya sama saja dengan M dikalikan V2 dikurangi V1 gitu ya. Jadi nanti di sini masanya kan 2. V2-nya kan min 7 nih. Dikurangi V1-nya min 5 jadinya ya. Dikurangi 5 maksudnya. Jadi nanti di sini 2 dikalikan dengan min 13 ya. Min 12 maksudnya. Nah, jadi nanti sama dengan min berapa nih? Min 24 ya. 24 Newton second lah ya. Nah, ini perubahan momentumnya, jelas tidak kekal. Kemudian di situ dikatakan gaya bekerja selama 0,4 detik. Nah, jadi di sini gaya itu sama saja dengan perubahan momentum dibagi dengan selang waktu. Nah, sehingga nanti kalau kita mau cari berapa sih selang waktunya, ya tinggal delta P dibagi dengan F kan. Jadi nanti delta P-nya kan tadi min 24 ya, dibagi dengan F-nya tadi berapa? Min 60, betul? Jadi di sini nanti 0, berapa nih? 0,4 ya. 0,4 second. Oke? Jadi yang opsi 2 benar ya. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, impuls pada benda sebesar itu. Impuls itu perubahan momentum ya. Jadi ini benar kan? Segini ya impulsnya. Jadi opsi 3 ini benar. Jadi 2 benar, 3 benar ya. Kemudian jika gayanya 16 Newton searah gerak benda ya, dan di gerak benda mula-mula dan selang waktu yang sama, dalam selang waktu yang sama kecepatan benda menjadi 27 searah gerak benda semula. Coba kita cek ya. Jadi kalau gayanya 16 Newton berarti nanti kan perubahan momentumnya dapat kan ya. Perubahan momentumnya berarti di sini F dikalikan dengan delta T. Karena ini arah gayanya searah berarti positif ya. Dikalikan delta T-nya tadi kan berapa? Delta T-nya 0,4 ya. Ini kan sama saja dengan 6,4 ya. 6,4 kilogram meter per second. Ini perubahan momentumnya. Nah, sementara perubahan momentum itu kan sama saja dengan M V2 dikurangi V1 kan. Nah, ini sama dengan 6,4. Nah, M-nya sendiri kan 2. Jadi nanti V2 dikurangi V1, V1-nya kan 5 tadi ya. 5 ini sama dengan 3,2. Sehingga nanti kecepatan akhirnya itu sama dengan 5 ditambah dengan 3,2. Jadi sama dengan 8,2 meter per second ya. Jadi bukan 27 ya. Jadi ini salah. Nah, jadi yang benar itu opsi 2 dan opsi 3 gitu ya. Jadi momentum benda tidak kekal ya. Itu oh ya, berarti momentum benda tidak kekal benar ya? Ya, tidak kekal kan memang karena ada perubahan momentum. Ya, jadi tidak kekal benar. Jadi jawabannya adalah 1, 2 dan 3 ya. Jadi jawabannya A. Oke, bisa dipahami nih ya. Jadi tadi ada kekeliruan, jadi momentum benda tidak kekal. Berarti benar kan? Karena ada perubahan momentum sebesar 24 ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor selanjutnya ya. Di sini suatu trafo ideal dengan daya. Nah, jadi ini trafonya trafo ideal. Berarti daya primer dengan daya sekunder sama atau P1 sama dengan P2 di sini. Nah, di sini sama dengan 500 watt. Menggunakan 2 buah solenoida dan batang besi sebagai inti magnet. Solenoida pertama mempunyai jumlah lilitan seperti N1 ya. Ini sama dengan 25. Ini sama dengan 25 lilitan. Kemudian lilitan yang kedua ini mempunyai 2500 ya lilitan. Jika solenoida pertama diberi tegangan bolak-balik, jadi ini V1 ya, tegangan bolak-balik. Ini sebesar 220 volt. Kemudian pertanyaannya pada solenoida kedua akan terjadi apa gitu ya. Nah, pada trafo baik ideal maupun tidak ya, itu akan terjadi kesebandingan antara jumlah lilitan dengan tegangan ya. Jadi kalau kalian bandingkan misalnya N1 dibanding N2 itu sama aja dengan V1 dibanding dengan V2. Sehingga nanti kalau kita cari V2-nya tentu saja adalah N2 dibagi dengan N1 dikalikan dengan V1 gitu ya. Jadi dikalikan V1, kalian bisa masukkan saja N2-nya kan 2500, kemudian dibagi dengan 25 ya, dikalikan dengan V1. V1 nilainya tadi 220 ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan saja, 25 dicoret, nanti kita punya 22.000 ya. Volt atau bisa juga 22 kilovolt. Oke ya. Jadi ini tegangan pada sisi bagian yang kedua. Jadi ini benar ya. Jadi pada trafo yang kedua ini jadi 22 kilovolt. Kemudian kita cari arus. Karena ini kan ideal ya. Jadi artinya P1 sama dengan P2. Jadi ini juga berlaku bahwasanya P2 itu V2 dikalikan dengan I2. Sehingga nanti kalau kita cari I2
Di sini arusnya tentu saja adalah P2 dibagi dengan V2 gitu ya. Jadi di sini nanti kalian akan punya P2-nya tadi kan 500 ya. 500 dibagi dengan V2. V2 tadi 22.000 ya. Nah, ini bisa kita coret nih. Jadi di sini 100-nya bisa dicoret. Jadi sama saja dengan 5 dibagi dengan 220 ya. Kalau kalian cari, ini nilainya sekitar 0,0227 ya. Ampere nih. Nah, atau bisa juga ditulis 22,7 mili ampere ya. Jadi di sini kalau dikatakan terjadi arus induksi 2,27 ampere salah ya. Kemudian terjadi arus induksi maksimum 22,7 mili ampere. Ini yang benar ya. Jadi maksudnya karena ideal berarti yang terjadi adalah arus yang paling besar ya. Jadi karena tidak ada energi yang hilang. Jadi 22,7 mili ampere. Oke, jadi opsi pertama benar, opsi ketiga juga benar ya. Yang keempat tidak terjadi apa-apa, jelas salah ya. Oke, jadi 1 dan 3 benar, jawabannya adalah B. Oke ya, bisa di. Berikutnya, perhatikan soal ini. Ketika elektron bergerak memasuki daerah medan listrik, lintasannya berbentuk lingkaran. Pernyataan ini salah ya. Kenapa salah? Karena lintasan berbentuk lingkaran itu kalau elektron bergerak di dalam medan magnet ya. Jadi kalau dalam medan magnet kan ada apa namanya? 3 kemungkinan lintasan ya. Jadi kalau dia melintas dalam medan magnet itu B ya. Jadi ini baru ada 3 kemungkinan lintasan, bisa berbentuk lingkaran, bisa juga lurus, bisa juga berbentuk helix ya, helix. Nah, itu kalau di dalam medan magnet. Nah, ini kan di dalam medan listrik kan ya. Jadi medan listrik. Nah, kalau dalam medan listrik itu E ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan, bisa lurus kalau awalnya dia diam, bisa juga berbentuk parabola. Parabola ya. Jadi nggak mungkin dia bergerak melingkar. Melingkar itu hanya ada kalau medannya adalah medan magnet ya. Ini magnet ya. Nah, kalau medan listrik E. Oke ya, jadi pernyataan salah. Sebab medan listrik melakukan gaya kolom pada elektron sehingga kecepatannya berubah. Nah, kalau ini benar ya. Jadi adanya medan listrik ya, ini menjadikan muatan itu dikenai gaya kolom. Jadi nanti F itu sama dengan muatan dikalikan dengan E. Nah, jadi kalau misalnya dia dalam keadaan diam, maka dia akan dipercepat ya. Dipercepat itu kan artinya kecepatannya berubah. Atau kalau muncul gaya, ini tegak lurus ya, dengan arah geraknya, maka ya lintasannya akan berbentuk parabola gitu ya. Nah, jadi itu jelas berubah arah kecepatannya. Oke, jadi pernyataan salah, alasan benar. Jadi ini jawabannya adalah D ya. Oke, jadi kalau D itu kan salah benar ya. Jawabannya adalah D.